Perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Di tengah perubahan tersebut, Batam Pos hadir melalui berbagai platform digital. Lalu, bagaimanakah ketertarikan masyarakat dan dampak dari konten berita digital Batam Pos? Halo, perkenalkan nama aku Atika, usia aku 22 tahun, aku berdomisili di Batu Aji, aktivitasku sekarang ini aku merupakan mahasiswa. Nama saya Primarani Pinkan Fahira, berusia 22 tahun, berdomisili di Batam Kota dan saat ini beraktivitas sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Dita, saya berusia 21 tahun, saya berdomisili di Sagulung, Kota Batam. Saat ini saya beraktivitas sebagai seorang mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Wisbri Abdurrahman Muhammad Rasid, saya berusia 25 tahun, saya berdomisili di Batam Kota, Kota Batam. Dan aktivitas saat ini saya sebagai freelancer. Perkenalkan, nama saya Nasora Sabina, saya berumur 21 tahun. Saya merupakan masyarakat Batam yang berdomisili di Tiban. Saya Renianti Kasihaan, umur saya 23 tahun. Saya tinggal di Piayu, Kota Batam. Dan saat ini kesibukan saya adalah bekerja. Saya Saliana, umur saya 30 tahun. Saya berdomisili di Batam Center. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus konten kreator. Sangat sering ya, pasti setiap hari itu ada membuka akses media sosial. Cukup sering sih, cuman sekitar 5-8 jam, mostly buat scrolling TikTok or Instagram buat searching informasi. Setiap hari dan cukup sering, mungkin bisa lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk menelusuri berita-berita tertentu di media sosial, saya biasanya kurang lebih 3-4 kali dalam sehari, dan itu pun rentangnya bisa beda-beda, bisa saja di waktu siang hari atau lebih umumnya di malam hari. Dalam sehari bisa 5-6 jam sih. Biasanya dari website atau enggak Instagram? Biasanya lewat Instagram atau TikTok. Saya lebih sering menggunakan Instagram, TikTok, dan YouTube karena lebih sering muncul dan penggunanya juga lebih ramai. Sekarang suka pakai Instagram sama TikTok. Ya, saya mengetahui konten dari Batam Pos. Untuk konten digital Batam Pos, saya mengetahuinya kurang lebih sekitar 2-3 bulan yang lalu. Itu terlebih soal berita yang sifatnya krusial atau sangat penting untuk informasi-informasi atau isu-isu yang terkini di Batam. Tahu soalnya pernah lewat di Instagram. Mengetahui, tapi tidak begitu banyak. Dari platform yang sering aku buka itu Instagram. Saya tahu dari teman dan searching dari website juga. Saya mengetahui konten-konten Batam Pos ini melalui Instagram. Dari Instagram, website juga ada. Pernah, terutama ketika ada berita yang sedang hot atau ramai dibahas di Batam. Pernah, dan itu tepat pada saat momen-momen krusial. Pernah juga ngakses dari websitenya Batam Pos langsung buat ngeliat berita gitu. Menurut saya bukan sekedar menarik untuk diikuti, tapi juga penting untuk diikuti khususnya untuk masyarakat Batam. Secara umum, konten Batam Pos bisa dinilai menarik dari segi isi konten maupun dari tampilan konten yang ditampilkan. Cukup menarik ya, soalnya kan itu relate sama yang ada di Batam. Cukup menarik karena Batam Pos menyajikan banyak berita yang relate tentang Kota Batam.
Yang buat tertarik itu karena tentunya konten-konten itu relevan ya dengan domisili aku saat ini yaitu di Batam. Jadi aku dapat mengetahui berita terbaru terkini di Kota Batam. Kalau untuk yang bikin kurang tertarik itu karena kan ya kami Gen Z, jadi perlu visual yang lebih menarik kayak konten-konten yang ada di TikTok gitu. Misalnya kalau konten Batam Post kan lebih baku dan juga konvensional. Saya tertarik karena informasi yang disajikan itu lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Batam. Namun saya lebih suka dengan konten video yang disajikan dalam pembawaan yang lebih santai agar lebih cepat untuk dipahami. Konten ini menurut saya menarik karena terus update setiap harinya untuk menggambarkan kondisi Batam setiap hari. Yang kurang menarik itu mungkin karena terlalu formal ya beritanya, jadi kayak kurang menarik aja untuk diikuti. Untuk penyajian visualnya sudah cukup baik ya. Untuk seperti headline berita itu terbaca dengan jelas, juga untuk visual gambarnya itu juga sangat menarik. Tampilannya udah rapi, tapi bisa diimprove biar lebih eye-catching. Menurut saya untuk penyajian berita Batam Post saat ini sudah cukup informatif, namun untuk pengguna media sosial sekarang sepertinya lebih suka dengan konten video yang singkat dengan desain yang menarik dan juga dinamis. Untuk tampilan visual dari konten digital Batam Post sudah cukup mengalami perkembangan yang terasa banget, terlebih dari penyajian berita dan cara penyampaiannya bisa dibilang sudah cukup menarik dan dapat dipahami oleh halayak ramai. Penyajiannya udah cukup baik, cuman mungkin bisa dibuat lebih menarik lagi. Sudah cukup baik untuk sumber informasi itu sudah cukup baik dan menarik untuk dilihat oleh khalayak umum. Sangat bagus untuk cara penyajiannya, mudah dimengerti dan dilihat juga enak dipahami. Tentu saja saya lebih tertarik melihat berita dari media sosial. Kalau bisa ditanya Pak, lebih preferensi kemana? Lebih preferensi lebih ke konten di media sosial, karena tiap kali ada berita yang beredar, konten media sosial yang jadi yang pertama kali muncul sebelum masuk ke portal berita. Iya, lebih tertarik di media sosial, soalnya kan sekarang semuanya diakses melalui media sosial. Iya, sangat membantu khususnya dalam menyajikan informasi lokal dan kejadian yang sedang terjadi di kota ini. Jika dinilai dari seberapa membantunya konten digital Batam Post, dinilai cukup membantu karena bisa dapat informasi terkait isu-isu yang ada di kota Batam. Terlebih jika ini berkaitan dengan masalah kelembagaan ataupun masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Cukup membantu soalnya jadi bisa lebih tahu banyak apa aja yang terjadi di Batam. Ya, membantu apalagi Batam Post sering menginformasikan mengenai jalan-jalan yang ada di Batam, terus info cuaca yang ada di Batam untuk saya mengantisipasi saat saya akan bepergian. Tentu saja ya, karena Batam Post itu kan media informasi, tentu saja mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap berita. Iya, cukup berpengaruh karena bisa shaping opini tentang masyarakat yang lagi terjadi. Ya, menurut saya sangat berdampak bagi masyarakat dalam mencari informasi yang lebih cepat dan lebih akurat di seputar Batam ini. Kalau dinilai dari dampak dan pengaruhnya, menurut saya bisa bilang kalau konten digital Batam Post memberikan dampak dan pengaruh yang nyata, terlebih jika itu ada berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan sekitar ataupun isu-isu yang lagi ramai-ramainya, baik secara lokal maupun nasional. Sebenarnya sangat berpengaruh ya, karena ini juga menjadikan sebuah berita untuk
masyarakat di Kota Batam untuk mewanti-wanti apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi di Kota Batam. Ada salah satunya itu berita mengenai banjir di Batu Aji, di Simpang Base Camp. Nah, karena aku tinggalnya di Batu Aji, tentu aja itu bermanfaat ya buat aku. Karena kalau misalnya aku tahu di lokasi itu lagi ada banjir, jadi bisa antisipasi nih kalau misalnya buat berpergian. Pernah, bahkan mungkin sangat banyak, khususnya dalam mencari informasi seputar jalanan di Batam atau insiden kecelakaan yang terjadi di Batam atau bahkan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan di Kota Batam. Pernah seperti informasi cuaca, kemudian ada juga tentang kecelakaan-kecelakaan di jalan. Yang paling penting ya sebenarnya cuaca ya, karena kita sering bepergian di Kota Batam ini. Ada kondisi cuaca misalnya, atau tentang makanan ya kali ya, kuliner gitu-gitu juga ada. Selain konten bentuk tulisan, mungkin bisa ke konten video karena kami biasanya lebih tertarik melihat video gitu. Menurut saya, untuk konten Batam Post saat ini bisa dikembangkan dengan cara menghadirkan pembawa berita atau reporter, atau bisa interaksi langsung dengan narasumber di lapangan. Jadi tidak hanya menyajikan informasi saja, tetapi ada komunikasi dan tanya jawab di dalam video, sehingga pada saat video itu disajikan dan ditonton, bisa terasa lebih hidup dan menarik jika ditonton. Secara keseluruhan sudah dinilai layak, namun tetap bakal perlu sedikit penyesuaian baik secara visual penyajian berita maupun dari cara penyampaian berita tersebut. Mungkin bisa lebih interaktif lagi untuk mengundang narasumber langsung juga bisa. Tetap menjadi media informasi yang relevan, akurat, dan juga dapat dipercaya oleh masyarakat. Kontennya bisa lebih menarik, informatif dan relatable buat semua kalangan, terutama Gen Z. Harapan saya, semoga Batam Post bisa terus berkembang dan tetap menjadi sumber terpercaya bagi Kota Batam, sekaligus menjadi lebih dekat dengan kita, generasi muda. Sebagai media berita dari Batam, saya mengharapkan Batam Post bisa menyajikan konten berita digital yang bisa setara dengan level media berita nasional, sehingga diharapkan bisa mencakup luas ke masyarakat di Kota Batam dan memberikan kualitas berita yang bisa dinikmati dan diperluaskan ke khalayak umum. Harapannya semoga konten digital Batam Post bisa lebih menarik secara visual dan lebih informatif. Harapan saya ke depannya Batam Post akan terus berkembang untuk mengakses berita lebih banyak lagi, dan beritanya juga dibuat lebih menarik biar penonton atau pencari berita untuk saat ini itu tidak merasa bosan dengan konten-konten yang disediakan. Semoga Batam Post makin berkembang dan makin bermanfaat bagi masyarakat di Batam.